Bayangkan, kamu datang ke reuni sekolah setelah bertahun-tahun menghilang. Kamu disambut tatapan sinis, bisikan meremehkan, dan senyum palsu yang merendahkan. Mereka mengira hidupmu gagal. Mereka menilai dari pakaian sederhana dan sikapmu yang diam. Namun tanpa mereka sadari, kamu menyimpan satu identitas besar. Dan saat nama itu akhirnya disebut di depan semua orang, suasana berubah drastis. Tawa menghilang, suara terdiam, dan orang-orang yang tadi meremehkanmu hanya bisa menatap dengan wajah tak percaya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita berbagi kisah-kisah kehidupan yang penuh makna tentang perjuangan, perubahan nasib, dan pelajaran berharga yang sering datang dari arah yang tak terduga. Di channel ini, setiap cerita bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk membuka sudut pandang dan memberi inspirasi bahwa hidup tidak selalu berjalan lurus seperti yang kita bayangkan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, saya ingin mengajak kalian semua untuk mendukung channel ini dengan cara yang sangat sederhana namun berarti. Silahkan tekan tombol like jika kalian menyukai konten seperti ini, subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya setiap kali ada video baru, kalian bisa langsung menontonnya lebih awal. Dukungan kecil dari kalian sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita terbaik ke depannya. Undangan reuni itu datang di saat Ari sama sekali tidak mengharapkannya. Sebuah pesan singkat muncul di layar ponselnya pada malam hari, berisi pemberitahuan tentang reuni SMA yang akan diadakan setelah 15 tahun kelulusan. Nama grup kelas, logo sekolah, dan daftar nama teman lama langsung membangkitkan kenangan yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Bagi sebagian orang, reuni adalah momen bahagia untuk bernostalgia. Namun bagi Ari, sekolah bukanlah masa yang ingin ia kenang. Di bangku SMA dulu, ia bukan siswa populer, ia bukan juara kelas, bukan atlet pegambangan, dan bukan anak dari keluarga berada. Ia sering duduk di bangku belakang, lebih banyak diam dan jarang diperhitungkan. Beberapa temannya menganggapnya aneh, sebagian lain menganggapnya tidak punya masa depan. Kenangan itu kembali satu persatu. Canda yang berubah menjadi ejekan, pertanyaan yang terdengar sederhana, tapi menyimpan rasa merendahkan. Bahkan ada kalimat yang masih terngiang di kepalanya, "Kamu nanti paling jadi orang biasa saja." Kalimat itu tidak diucapkan sekali, tapi berulang kali, hingga tanpa sadar membentuk luka yang dalam. Ari menatap layar ponselnya cukup lama. Jarum jam terus bergerak, namun jarinya tak juga menyentuh tombol balas. Dalam dirinya ada dua perasaan yang saling bertabrakan. Di satu sisi, ia ingin mengabaikan undangan itu, menutup kembali pintu masa lalu dan melanjutkan hidupnya seperti biasa. Namun di sisi lain, ada dorongan untuk datang, bukan untuk membuktikan apapun, tetapi untuk berdamai dengan dirinya sendiri. 15 tahun telah mengubah banyak hal. Ari bukan lagi remaja pendiam yang mudah diremehkan. Ia telah melalui jalan panjang yang penuh jatuh bangun, kegagalan, dan kesepian. Tidak ada yang tahu bagaimana ia memulai dari nol, tidur dengan mimpi yang sering diragukan orang lain, dan membangun hidupnya perlahan tanpa sorotan siapapun. Namun satu hal yang pasti, Ari tidak pernah merasa perlu menceritakan perjalanannya pada siapapun. Ia belajar bahwa tidak semua orang perlu tahu seberapa jauh ia melangkah. Dan mungkin reuni ini adalah ujian terakhir, bukan untuk menunjukkan kesuksesan, tapi untuk melihat apakah luka lama itu masih berkuasa atas dirinya. Dengan napas panjang, Ari akhirnya menutup ponselnya. Ia belum menjawab undangan itu, tapi jauh di dalam hatinya, sebuah keputusan mulai terbentuk. Reuni ini bukan tentang mereka, ini tentang dirinya sendiri. Hari reuni akhirnya tiba. Sejak pagi, langit tampak cerah, seolah menandai sebuah peristiwa yang bagi sebagian orang terasa istimewa. Ari berdiri di depan cermin kamarnya, menatap bayangan dirinya sendiri. Tidak ada jas mahal yang tergantung rapi, tidak ada jam tangan mencolok yang berkilau. Ia hanya mengenakan kemeja polos berwarna netral, celana sederhana, dan sepatu yang sudah lama menemani langkahnya. Semua terlihat biasa.
Dan memang itulah yang ia inginkan. Ari sebenarnya memiliki banyak pilihan. Ia bisa datang dengan mobil mewah, pakaian bermerek, dan atribut kesuksesan lain yang mudah mengundang decak kagum. Namun sejak awal, ia memutuskan untuk tampil apa adanya. Bukan karena ingin menyembunyikan sesuatu, tapi karena ia tidak pernah merasa perlu membungkus dirinya dengan simbol-simbol kemewahan untuk mendapatkan pengakuan. Saat ia tiba di lokasi reuni, sebuah gedung pertemuan yang cukup ramai, suara tawa dan obrolan langsung menyambut dari berbagai sudut. Musik pelan mengalun, meja-meja tertata rapi, dan spanduk reuni tergantung di depan ruangan. Ari melangkah masuk dengan tenang. Matanya menyapu wajah-wajah lama yang kini terlihat berbeda, lebih dewasa, lebih percaya diri, dan sebagian tampak ingin terlihat berhasil. Namun begitu Ari muncul, beberapa pasang mata langsung memperhatikannya. Tatapan itu tidak lama, tapi cukup untuk menyampaikan penilaian. Ada alis yang terangkat, ada senyum kecil yang samar, dan ada bisikan pelan yang sengaja dipelankan namun tetap terasa. Sebagian dari mereka mengenali Ari. Sebagian lagi harus berpikir sejenak sebelum akhirnya mengingat, lalu mengangguk seolah berkata, "Oh dia." Beberapa teman lama lewat di dekatnya, tanpa menyapa. Ada yang hanya mengangguk singkat, ada pula yang pura-pura sibuk dengan ponsel. Ari tidak tersinggung. Ia sudah memperkirakan hal ini sejak awal. Penampilan sederhana seringkali menjadi undangan terbuka bagi orang lain untuk menilai, bahkan sebelum mengenal lebih jauh. Saat mengambil minuman di meja prasmanan, Ari mendengar percakapan pelan di belakangnya. Nada suaranya tidak keras, tapi cukup jelas untuk ditangkap. Pertanyaan tentang pekerjaan, tentang keberhasilan, dan tentang siapa yang jadi apa kini. Nama Ari disebut singkat, lalu disusul tawa kecil yang cepat dihentikan. Ari hanya tersenyum tipis, seolah tidak mendengar apapun. Ia memilih duduk di salah satu kursi di sisi ruangan. Dari sana ia bisa mengamati tanpa perlu terlibat. Ia melihat bagaimana orang-orang saling mengukur, membandingkan, dan memvalidasi diri mereka sendiri melalui cerita pencapaian. Di tengah semua itu, Ari tetap tenang. Penampilannya mungkin mengundang penilaian, tetapi hatinya sudah lama kebal terhadap pandangan semacam itu. Ia datang bukan untuk dinilai, dan bukan pula untuk menghakimi. Ia datang hanya untuk hadir. Dan tanpa disadari siapapun, kehadiran sederhana itulah yang kelak akan mengubah seluruh suasana reuni. Tak lama setelah duduk, Ari akhirnya tidak bisa sepenuhnya menghindari interaksi. Seorang teman lama mendekat, diikuti dua orang lain yang dulu cukup dikenal di sekolah. Senyum mereka tampak ramah, namun sorot mata dan bahasa tubuhnya menyimpan rasa ingin tahu yang berbeda. Bukan ingin tahu tentang kabar, melainkan tentang posisi hidup. "Ri, lama gak ketemu?" ujar salah satu dari mereka sambil menjabat tangan Ari. "Sekarang sibuk apa?" tambahnya cepat seolah pertanyaan itu sudah lama disiapkan. Ari menjawab dengan nada tenang. "Usaha sendiri, jalanin pelan-pelan." Jawaban itu sebenarnya sederhana, namun di ruangan seperti ini, kesederhanaan sering dianggap sebagai kekurangan. Salah satu dari mereka mengangguk pelan lalu tersenyum tipis. Senyum yang sulit dibedakan antara simpati dan keraguan. "Oh, usaha ya?" katanya sambil melirik ke temannya. "Yang penting masih jalan kan?" sambung yang lain disertai tawa kecil yang terdengar ringan tapi menusuk. Percakapan berlanjut, namun arah pembicaraan berubah cepat. Mereka mulai bercerita tentang karir masing-masing, tentang jabatan di perusahaan besar, tentang proyek luar negeri, tentang target dan pencapaian. Setiap kalimat diucapkan dengan nada bangga, seolah tanpa sadar ingin menunjukkan perbedaan kelas. Ari mendengarkan dengan sopan. Ia mengangguk, sesekali tersenyum, tanpa menyela. Tidak ada keinginan untuk menyebutkan apa yang sebenarnya ia lakukan, seberapa besar perusahaannya, atau berapa banyak orang yang bekerja di bawah kepemimpinannya. Ia tahu, begitu ia membuka sedikit saja, suasana akan berubah, dan ia belum ingin itu terjadi. Seseorang kemudian bertanya dengan nada yang terdengar bercanda, "Masih sama kayak dulu ya, Ri? Nggak banyak cerita?" Kalimat itu disambut tawa kecil lainnya. Ari hanya tersenyum. Dalam hatinya ia teringat masa lalu,
bagaimana dulu ia juga sering diam dan keheningan itu dianggap sebagai kelemahan. Padahal, diam bukan berarti tidak punya apa-apa. Diam hanya berarti memilih waktu yang tepat untuk berbicara. Pertanyaan demi pertanyaan terus datang. Sebagian tulus, sebagian hanya ingin memastikan satu hal. Apakah Ari lebih rendah, setara, atau lebih tinggi dari mereka? Dan sejauh ini, dari penampilan dan jawabannya, mereka sudah mendapatkan jawabannya sendiri. Ari akhirnya pamit dengan sopan dan kembali ke tempat duduknya. Dadanya terasa sedikit sesak, bukan karena sakit hati, melainkan karena ia menyadari satu hal penting. Reuni ini bukan sekedar ajang bertemu kembali, ini adalah panggung penilaian. Dan hari ini, ia dengan sengaja membiarkan dirinya ditempatkan di posisi paling rendah. Namun jauh di dalam dirinya, Ari tetap tenang. Ia tahu, pertanyaan-pertanyaan menyindir itu hanyalah bagian kecil dari cerita. Dan tanpa mereka sadari, jawaban sesungguhnya akan segera terungkap. Bukan dari mulutnya, melainkan dari kenyataan yang tak bisa disangkal. Seiring berjalannya waktu, suasana reuni semakin ramai. Kelompok-kelompok kecil terbentuk dengan sendirinya. Masing-masing dikelilingi tawa, cerita, dan suara yang sedikit lebih keras dari sebelumnya. Tanpa disadari, reuni itu perlahan berubah menjadi ajang pembuktian diri. Bukan secara terang-terangan, tetapi melalui cerita yang dibungkus candaan dan nostalgia. Seseorang berdiri sambil bercerita tentang kariernya di sebuah perusahaan besar. Ia menyebut nama perusahaan itu beberapa kali, lengkap dengan jabatan dan proyek yang sedang ia tangani. Teman-teman di sekitarnya mengangguk kagum, beberapa bahkan menyela dengan pujian. Di sudut lain, ada yang sibuk menunjukkan foto mobil barunya dari layar ponsel. Disusul komentar tentang cicilan yang hampir lunas dan rencana ganti model tahun depan. Percakapan seperti itu terdengar di hampir setiap sudut ruangan. Tentang siapa yang menikah dengan siapa yang tinggal di mana, dan siapa yang hidupnya terlihat paling mapan. Semua seolah berlomba-lomba menunjukkan bahwa hidup mereka berjalan sesuai harapan, bahkan lebih baik dari yang lain. Reuni bukan lagi soal kenangan, melainkan soal posisi. Ari mengamati semua itu dari kejauhan. Ia sesekali tersenyum saat mendengar nama-nama lama disebut, atau cerita lucu masa sekolah yang diulang kembali. Namun ketika pembicaraan mulai berbelok ke arah pencapaian dan status, ia memilih diam. Bukan karena tidak punya cerita, melainkan karena ia sadar cerita-cerita itu hanya akan memperpanjang kompetisi yang tak pernah ia minati. Beberapa orang sempat melirik Ari, lalu kembali ke obrolan mereka. Dari caranya berpakaian, dari sikapnya yang tenang dan tidak banyak bicara, mereka mengira Ari tidak punya hal menarik untuk dibagikan. Tanpa disadari, sikap itulah yang membuat Ari semakin tersisih, namun sekaligus membebaskannya dari keharusan ikut pamer. Di satu momen, Ari duduk dekat sekelompok teman yang sedang tertawa keras. Ia mendengar kalimat seperti, "Dulu kita mikir hidup susah, ternyata sekarang enak ya." Disusul cerita tentang liburan ke luar negeri dan rencana investasi. Ari hanya mendengarkan, matanya menerawang, pikirannya kembali pada perjalanan panjang yang tidak pernah ia ceritakan ke siapapun. Ia teringat masa-masa sulit ketika tidak ada yang melihat, tidak ada yang membantu, dan tidak ada yang percaya. Semua pencapaian yang kini ia miliki dibangun di atas kerja keras dan kesendirian. Dan justru karena itulah, ia tidak merasa perlu memvalidasi dirinya di hadapan orang-orang yang dulu meragukannya. Reuni itu terus berjalan, dan ajang pamer terselubung semakin terasa. Namun di tengah hiruk-pikuk pembuktian diri, Ari tetap menjadi sosok yang tenang. Ia tidak ikut bersaing, tidak ikut membandingkan, dan tidak ikut menilai. Ia hanya menunggu. Bukan momen untuk berbicara, tetapi momen ketika kenyataan berbicara dengan sendirinya. Semakin lama acara berlangsung, semakin jelas posisi Ari di ruangan itu. Ia bukan pusat perhatian. Bahkan bisa dibilang, ia hampir tidak terlihat. Di tengah keramaian suara tawa,
cerita, dan musik yang terus mengalun, Ari duduk di sudut ruangan tanpa ada yang benar-benar mengajaknya terlibat lebih jauh. Bukan karena ia menolak, tetapi karena tak banyak yang merasa perlu mendekat. Beberapa kursi di sekitarnya kosong, seolah keberadaannya tidak mengundang siapapun untuk duduk dan berbincang. Sesekali ada yang lewat, melempar senyum singkat atau anggukan basa-basi, lalu pergi lagi. Ari menerima semua itu dengan tenang. Ia sudah lama belajar bahwa tidak semua kesunyian harus diisi dan tidak semua perhatian layak dicari. Dari tempat duduknya, Ari bisa melihat hampir seluruh ruangan. Ia menyaksikan bagaimana orang-orang berpindah dari satu kelompok ke kelompok lain, mencari percakapan yang paling menguntungkan. Ia melihat wajah-wajah yang dulu akrab, kini terasa asing, sibuk menjaga citra dan membangun kesan. Di mata mereka, Ari hanyalah sosok biasa yang tidak membawa nilai lebih dalam pertemuan semacam ini. Namun di balik kesan itu, Ari justru merasakan ketenangan yang jarang ia dapatkan. Ia tidak perlu berpura-pura, tidak perlu bersaing, dan tidak perlu membuktikan apapun. Semua yang ia capai dalam hidup sudah cukup baginya, meski tidak diketahui orang lain. Duduk sendirian di sudut ruangan terasa jauh lebih jujur dibandingkan berdiri di tengah keramaian dengan topeng kesuksesan. Sesekali, Ari mengingat kembali masa sekolah dulu, saat ia juga sering duduk di bangku belakang, jarang diajak bicara, dan dianggap tidak menonjol. Waktu telah berlalu, tetapi pola itu terasa sama. Bedanya, kini Ari tidak lagi merasa kecil karenanya. Ia justru memahami bahwa ketidakpedulian orang lain bukan cerminan nilainya sebagai manusia. Salah satu panitia sempat menghampiri untuk memastikan Ari sudah mengisi daftar hadir. Setelah itu, tidak ada lagi interaksi. Nama Ari tertulis di buku tamu, namun keberadaannya nyaris tak tercatat dalam percakapan siapapun. Ia hadir secara fisik, tetapi seolah absen dalam ingatan. Di tengah semua itu, Ari tetap duduk dengan sikap tenang. Tidak ada amarah, tidak ada kekecewaan yang berlebihan. Ia tahu, menjadi sosok yang dianggap tak penting hari ini bukanlah akhir dari cerita. Justru dari posisi itulah, perubahan besar seringkali bermula. Tanpa suara, tanpa sorotan, dan tanpa ada yang menyadarinya. Ketika acara hampir memasuki pertengahan, musik yang sejak tadi mengalun pelan tiba-tiba dikecilkan. Suara MC terdengar dari pengeras suara, meminta perhatian seluruh hadirin. Perlahan, obrolan di berbagai sudut ruangan mulai mereda. Gelas-gelas minuman diletakkan, ponsel diturunkan, dan wajah-wajah yang tadinya sibuk berbincang, kini menghadap ke arah panggung kecil di depan. MC tersenyum lebar, lalu mulai berbicara tentang tujuan reuni, tentang kebersamaan, dan tentang perjalanan panjang sejak mereka semua lulus. Kata-katanya terdengar formal, namun ada nada antusias yang berbeda, seolah ada sesuatu yang ingin segera ia sampaikan. Beberapa orang mulai saling melirik, bertanya-tanya apa yang akan diumumkan. Setelah jeda singkat, MC melanjutkan dengan suara yang sedikit lebih lantang. Ia menyebutkan bahwa acara reuni kali ini dapat terselenggara dengan baik berkat dukungan pihak sponsor. Nama sponsor itu belum disebutkan, tetapi kata sponsor utama saja sudah cukup untuk menarik perhatian. Beberapa orang tampak lebih fokus. Dalam benak mereka, sponsor utama biasanya bukan sembarang pihak. Ari, yang duduk di sudut ruangan, ikut mengangkat pandangannya. Ia tidak menunjukkan reaksi apapun. Baginya, ini hanya bagian dari rangkaian acara. Namun tanpa disadari, pengumuman itu perlahan menarik benang menuju dirinya. MC mulai menjelaskan secara singkat tentang perusahaan sponsor tersebut, tentang bagaimana perusahaan itu berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, tentang proyek-proyek besar yang mereka tangani, dan tentang kontribusinya yang cukup dikenal di tingkat nasional. Beberapa hadirin mulai berbisik. Ada yang mengangguk-angguk, ada yang tampak terkejut mendengar pencapaian yang disebutkan. Nama perusahaan itu terasa familiar di telinga banyak orang. Sebagian pernah melihatnya di berita, sebagian lagi mungkin pernah membaca namanya di papan proyek atau iklan. Suasana ruangan berubah. Rasa penasaran mulai menggantikan kesibukan pamer yang sejak tadi mendominasi. MC kemudian berhenti sejenak, memberi jeda yang cukup lama untuk membangun antisipasi. Ia menarik nafas,
lalu berkata bahwa pendiri sekaligus pimpinan perusahaan tersebut malam ini berkenan hadir secara langsung. Kalimat itu membuat ruangan semakin hening. Beberapa orang spontan menoleh ke sekitar, mencoba menebak siapa sosok penting yang dimaksud. Ari tetap duduk di tempatnya, pandangannya lurus ke depan. Tidak ada gerakan mencolok, tidak ada ekspresi berlebihan, namun di dalam dirinya, ia tahu momen ini sudah semakin dekat. Bukan karena ia menantikan pengakuan, tetapi karena ia sadar setelah pengumuman ini, reuni tak akan lagi berjalan dengan cara yang sama. Suasana di ruangan kini benar-benar berubah, dari hiruk-pikuk menjadi penuh tanda tanya, dari acuh menjadi waspada, dan tanpa mereka sadari, satu pengumuman sederhana sedang bersiap mengungkap kenyataan yang akan mengguncangkan cara mereka memandang seseorang yang selama ini mereka anggap biasa. MC kembali memegang mikrofon dengan lebih mantap. Ruangan yang tadi penuh bisik kini hampir sepenuhnya hening. Semua perhatian tertuju ke arah panggung kecil di depan. Bahkan mereka yang berdiri di dekat pintu ikut menghentikan langkah, seolah takut melewatkan satu kalimat pun dari pengumuman yang akan segera disampaikan. Dengan nada resmi, MC menyebutkan bahwa pendiri dan CEO perusahaan sponsor utama tersebut adalah salah satu alumni sekolah ini. Kalimat itu langsung memancing reaksi. Beberapa orang saling menatap, mencoba mengingat-ingat siapa di antara mereka yang dulu terlihat menonjol atau paling berpotensi sukses. Nama-nama lama berputar di benak mereka, namun tidak satu pun terasa benar. MC kemudian melanjutkan, menyebutkan bahwa sosok tersebut sengaja tidak ingin tampil mencolok dan memilih hadir sebagai peserta biasa. Kalimat itu membuat beberapa hadirin tersenyum kecil, mengira akan segera melihat seseorang berdiri dengan penuh percaya diri dan disambut tepuk tangan meriah. Lalu, setelah jeda yang terasa panjang, MC mengucapkan satu nama dengan jelas dan lantang. Ari. Hanya satu kata, namun dampaknya seolah menghentikan waktu. Beberapa detik pertama tidak ada yang bereaksi. Wajah-wajah yang tadinya menunggu kini terlihat bingung. Ada yang mengira salah dengar, ada yang menoleh ke kanan dan ke kiri mencari sosok lain dengan nama yang sama. Namun perlahan, pandangan mulai tertuju ke satu arah, ke sudut ruangan tempat Ari duduk dengan tenang. Suasana berubah drastis. Bisikan muncul, tapi cepat terhenti. Mata-mata membesar, alis terangkat, dan ekspresi tak percaya mulai mendominasi. Orang-orang yang sejak tadi mengabaikan keberadaannya, kini menatap tanpa berkedip. Pria dengan pakaian sederhana itu tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Ari berdiri perlahan saat MC memintanya ke depan. Langkahnya tenang, tidak tergesa, dan tanpa ekspresi berlebihan. Setiap langkahnya seolah mempertegas kontras antara penampilan luar dan kenyataan yang baru saja terungkap. Ruangan yang tadi penuh suara kini hanya diisi bunyi langkah kakinya. Beberapa orang tampak menelan ludah. Ada yang menunduk, ada pula yang tersenyum kaku. Mereka yang sebelumnya berbicara lantang tentang kesuksesan kini terdiam, seolah semua cerita itu kehilangan arti. Nama Ari telah mengubah segalanya. Saat Ari sampai di depan, MC memperkenalkannya secara singkat. Tepuk tangan terdengar, namun tidak langsung serempak. Tepuk tangan itu lahir dari keterjegutan, bukan antusiasme. Ari hanya mengangguk kecil sebagai balasan. Di momen itu, tidak ada kata yang perlu diucapkan. Satu nama saja sudah cukup membungkam ruangan. Dan sejak detik itu, reuni yang awalnya penuh penilaian telah memasuki babak baru. Babak di mana persepsi runtuh dan kenyataan mulai berbicara dengan lantang. Setelah Ari berdiri di depan, MC melanjutkan penjelasannya dengan nada yang kini terdengar jauh lebih serius. Ia mulai memaparkan siapa sebenarnya Ari, bukan sebagai teman lama yang pendiam, tetapi sebagai sosok di balik perusahaan besar yang selama ini hanya mereka kenal lewat nama dan berita. MC menjelaskan bahwa Ari adalah pendiri sekaligus pemilik grup perusahaan yang bergerak di beberapa bidang strategis. Perusahaan yang dibangun dari nol, tanpa warisan, tanpa koneksi kuat, dan tanpa sorotan media di awal perjalanannya. Dalam kurun waktu belasan tahun, perusahaan itu tumbuh pesat hingga memiliki ribuan karyawan dan proyek berskala nasional. Nilai bisnisnya disebutkan dengan angka yang membuat banyak orang spontan menarik napas. Setiap kalimat yang diucapkan MC terasa seperti tamparan pelan namun berulang.
Orang-orang yang sejak tadi menatap Ari kini semakin sulit menyembunyikan keterjegutannya. Beberapa wajah terlihat pucat, sebagian lain mencoba menahan tersenyum, namun jelas tidak siap menerima kenyataan ini. Sosok yang mereka anggap biasa, bahkan diremehkan, ternyata berada di level yang sama sekali berbeda. Bisikan kembali terdengar, kali ini dengan nada yang jauh berbeda. Tidak lagi bernuansa merendahkan, melainkan penuh ketidakpercayaan. Ada yang mengingat kembali percakapan beberapa menit lalu, pertanyaan-pertanyaan menyindir yang sempat mereka lontarkan, dan tawa kecil yang kini terasa memalukan. Kesadaran itu datang terlambat, tapi datang dengan kuat. MC juga menyebutkan bahwa Ari secara pribadi menanggung sebagian besar biaya acara reuni bukan untuk mencari pengakuan, melainkan sebagai bentuk terima kasih pada sekolah yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Kalimat itu membuat suasana semakin sunyi. Tidak ada lagi yang tersenyum lebar. Banyak yang menunduk, seolah menyadari betapa sempitnya penilaian mereka selama ini. Ari sendiri berdiri dengan sikap tenang. Tidak ada ekspresi kemenangan di wajahnya. Tidak ada senyum puas atau tatapan membalas. Ia hanya mendengarkan, seolah semua itu bukan tentang dirinya. Dalam diamnya, justru terlihat perbedaan paling mencolok antara dirinya dan orang-orang yang sebelumnya sibuk memamerkan pencapaian. Fakta demi fakta terus terungkap, dan setiap detiknya semakin menjauhkan Ari dari gambaran yang sempat mereka bentuk di awal reuni. Yang tersisa kini bukan rasa iri atau kagum semata, tetapi rasa malu yang sulit diucapkan. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka menilai manusia dari tampilan luar, tanpa pernah benar-benar mengenal perjalanan di baliknya. Di titik inilah, suasana reuni benar-benar berubah. Bukan hanya karena Ari adalah seorang miliarder, tetapi karena kenyataan itu memaksa setiap orang bercermin tentang cara mereka memandang orang lain, dan tentang betapa mudahnya meremehkan sesuatu yang tidak terlihat. Begitu MC mengakhiri penjelasannya, suasana yang semula hening perlahan berubah. Tepuk tangan terdengar lebih keras, kali ini bercampur dengan gumaman kagum dan senyum yang dipaksakan. Orang-orang yang sebelumnya menjaga jarak kini mulai bergerak mendekat. Langkah-langkah kecil menuju Ari terasa ragu, seolah mereka sendiri tidak yakin bagaimana harus bersikap setelah kenyataan terungkap. Satu persatu, wajah-wajah yang tadi dingin kini berubah ramah. Nada bicara yang sebelumnya datar mendadak hangat. Ada yang menepuk bahu Ari dengan canggung. Ada yang tertawa kecil mencoba mencairkan suasana. Dan ada pula yang langsung memulai percakapan dengan kalimat penuh pujian. Semua seolah berlomba-lomba menunjukkan bahwa mereka sebenarnya selalu menghargainya. Ari menanggapi semuanya dengan sikap yang sama seperti sejak awal. Tenang dan sopan. Ia menjawab seperlunya, tersenyum secukupnya, dan tidak memperpanjang obrolan yang terasa dibuat-buat. Ia bisa merasakan perubahan itu dengan jelas, bukan hanya dari kata-kata, tetapi dari cara orang-orang menatapnya. Tatapan yang dulu meremehkan kini dipenuhi rasa kagum, bahkan kekaguman yang bercampur kepentingan. Beberapa orang yang sebelumnya paling lantang memamerkan kesuksesan, kini terlihat lebih pendiam. Cerita tentang jabatan dan pencapaian mendadak terhenti. Ada jeda-jeda canggung di antara percakapan, seolah mereka sedang menimbang ulang kata-kata yang sempat diucapkan sebelumnya. Sebagian mencoba mengingat kembali, apakah mereka pernah bersikap tidak pantas, dan jika iya, seberapa jauh. Di tengah keramaian itu, Ari sempat mendengar kalimat, "Nggak nyangka ya, ternyata dia." Kalimat yang diucapkan pelan, namun syarat penyesalan. Ari tidak menoleh. Ia tahu, kejutan itu lebih berbicara tentang mereka, bukan tentang dirinya. Saat seseorang memintanya berbagi kisah sukses di depan, Ari menolak dengan halus. Ia hanya mengatakan bahwa reuni ini bukan tentang dirinya, melainkan tentang kebersamaan. Ucapannya singkat, tapi cukup untuk membuat beberapa orang terdiam. Di momen itu, sikap Ari justru menjadi pelajaran yang lebih kuat daripada cerita apapun. Perlakuan terhadap Ari memang berubah total, namun perubahan itu terasa datang terlambat dan sedikit dipaksakan. Ari menyadari satu hal penting, penghormatan yang datang setelah label kesuksesan terungkap tidak pernah sama nilainya dengan penghormatan yang diberikan tanpa syarat. Di tengah sorotan yang baru saja ia dapatkan, Ari tetap menjadi dirinya sendiri. Tidak larut dalam pujian, tidak terlena oleh pengakuan. Ia berdiri di antara mereka dengan ketenangan yang sama, seperti saat ia duduk sendirian di sudut ruangan.
dan justru di sanalah letak kemenangannya yang sesungguhnya. Acara reuni perlahan mendekati akhir. Musik kembali diputar dengan volume rendah. Meja-meja mulai dirapikan, dan satu persatu tamu bersiap meninggalkan ruangan. Di tengah semua itu, Ari berdiri sejenak, memandang sekeliling. Ruangan yang sama, orang-orang yang sama, namun suasananya sudah jauh berbeda dari saat ia pertama kali melangkah masuk. Beberapa orang kembali menghampirinya, kali ini dengan sikap yang lebih hati-hati. Ada yang mengucapkan terima kasih, ada yang meminta maaf secara tidak langsung, dan ada pula yang hanya tersenyum kikuk. Ari menerima semuanya dengan sikap yang sama, tanpa mengungkit, tanpa menyindir, dan tanpa keinginan untuk membalas apapun. Baginya, tidak semua hal perlu dijawab dengan kata-kata. Dalam hati, Ari menyadari bahwa momen ini sebenarnya bisa ia gunakan untuk menunjukkan keunggulan. Ia bisa berbicara panjang lebar tentang perjuangannya, tentang kekayaan yang ia bangun, dan tentang betapa kelirunya orang-orang yang dulu meremehkannya. Namun, ia memilih diam, bukan karena takut, melainkan karena ia sudah melampaui kebutuhan untuk diakui oleh masa lalunya. Ari melangkah keluar dari gedung reuni dengan langkah yang sama seperti saat ia datang, tenang dan ringan. Lampu-lampu jalan menyala satu persatu, dan suara percakapan dari dalam gedung perlahan memudar. Ia menarik napas panjang, seolah melepaskan beban yang selama ini tanpa sadar masih ia bawa. Ia sadar bahwa kemenangan sejati bukan tentang membuat orang lain merasa kecil, tetapi tentang tetap menjadi diri sendiri ketika dunia akhirnya mengakui nilai kita. Ari tidak membalas hinaan dengan kesombongan. Ia tidak menukar luka lama dengan kepuasan sesaat. Ia memilih jalan yang lebih sulit, namun jauh lebih bermakna, jalan untuk berdamai. Di dalam mobilnya, Ari sempat tersenyum kecil. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum lega. Ia tidak datang ke reuni untuk menutup mulut siapapun. Ia datang untuk menutup satu bab hidupnya sendiri. Dan malam itu, ia melakukannya dengan cara yang paling tenang. Cerita Ari berakhir tanpa ledakan emosi, tanpa balas dendam, dan tanpa drama berlebihan. Namun justru disitulah kekuatannya. Karena kadang perubahan terbesar tidak datang dari teriakan atau pembuktian keras, melainkan dari sikap yang konsisten dan hati yang sudah selesai dengan masa lalu. Ari pulang membawa satu pelajaran sederhana, bahwa harga diri sejati tidak pernah ditentukan oleh penilaian orang lain, dan kemenangan paling indah adalah ketika kita tidak lagi merasa perlu menang atas siapapun. Dari kisah Ari, kita belajar bahwa hidup seringkali tidak berjalan sesuai penilaian orang lain. Apa yang terlihat di luar tidak selalu mencerminkan perjuangan, proses, dan nilai seseorang yang sesungguhnya. Banyak orang terlalu cepat menilai, terlalu mudah meremehkan, dan lupa bahwa setiap manusia sedang berjuang di jalannya masing-masing. Ari tidak membalas hinaan dengan kemarahan. Ia tidak membalas ejekan dengan kesombongan. Ia memilih diam, bertumbuh, dan membiarkan waktu serta kenyataan yang berbicara. Dan justru sikap itulah yang membuat perubahan terasa begitu kuat, bukan hanya bagi orang-orang di reuni itu, tetapi juga bagi kita yang mendengar ceritanya. Cerita ini mengingatkan kita untuk selalu rendah hati saat berada di atas, dan tetap percaya diri saat berada di bawah. Karena hidup bisa berubah kapan saja. Hari ini seseorang mungkin diremehkan, tapi besok bisa menjadi sosok yang tidak pernah kita sangka. Maka sebelum merendahkan orang lain, ingatlah bahwa kita tidak pernah benar-benar tahu sejauh apa perjalanan yang telah mereka tempuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton cerita ini sampai selesai. Jika kalian merasa cerita ini memberikan pelajaran atau menyentuh hati, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan bagikan video ini kepada orang-orang terdekat kalian agar semakin banyak yang bisa mengambil makna dari kisah ini. Sampai jumpa di video berikutnya dengan cerita-cerita inspiratif lainnya. Karena setiap orang punya masa lalu, setiap orang punya proses, dan siapa tahu cerita selanjutnya adalah cerminan dari perjalanan hidup kita sendiri.